Saat lagi kita akan segera mulai webinar kita. Acara hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ira Susana, anggota pengurus HPI, Divisi Pengembangan Profesi. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Ira untuk memandu acara ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan penerjemah dan juru bahasa, atau mungkin masih ada calon penerjemah dan juru bahasa. Selamat datang di webinar perdana HPI hari ini. Mengingat webinar kita hanya berdurasi kurang lebih 90 menit sampai 2 jam, saya akan membacakan beberapa ketentuan pelaksanaan webinar agar berjalan dengan lancar. Pertama-tama, perlu diketahui kami mengatur mikrofon peserta sudah dibisukan saat bergabung ke ruang meeting dan selama presentasi berlangsung. Kedua, Pak Wahyu Ginting akan memberikan presentasi selama kurang lebih 30 menit. Tiga, selama presentasi, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui fitur obrolan atau chat yang tersedia. Beberapa pertanyaan juga sudah masuk ke email Divisi Pengembangan Profesi. Keempat, nanti kami akan menyaring pertanyaan dan merangkum apabila maksud dari pertanyaan tersebut ada yang serupa. Kemudian kelima, setelah presentasi selesai, apabila peserta yang belum sempat menulis pertanyaan di fitur chat, mohon klik tombol raise hand, angkat tangan ya, dan tunggu host mengaktifkan mikrofon untuk bisa bertanya. Untuk selanjutnya, agar kita tidak berlarut-larut, sudah siap semua camilan dan kopi di rumah masing-masing ya? Oke, kami persilakan Pak Wahyu Ginting untuk memulai presentasi. Terima kasih. Oke, kita akan langsung mulai mengingat waktu yang disediakan untuk saya juga tidak terlalu banyak ya, dan kita juga akan coba untuk bisa punya sesi tanya jawab yang lebih efektif secara waktu. Selamat pagi, sahabat HPI. Perkenalkan, saya Wahyu Ginting, anggota pengurus inti dalam Badan Pengurus HPI 2020-2024 dengan jabatan Wakil Ketua Umum. Sedianya webinar ini akan dibawakan oleh Bapak Indra Listio, Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia. Akan tetapi, saat proses menyusun materi presentasi ini, Bapak Indra Listio ternyata memiliki agenda lain yang jadwalnya bertabrakan dengan jadwal webinar kita. Pak Indra berada di Malang untuk bertemu dan rapat dengan anggota Komite Kompetensi dan Sertifikasi HPI, serta menjadi narasumber untuk pelatihan penerjemahan dokumen hukum dan bisnis di Politeknik Negeri Malang. Dan hari ini Pak Indra juga menghadiri rapat atau pertemuan dengan rekan-rekan penerjemah di Jawa Timur ya. Oleh karena itu, untuk memperlancar proses penyusunan materi dan memastikan webinar kita tetap dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai jadwal, beliau mempercayakan penyajian materi webinar kita kali ini kepada saya. Sebelum kita masuk ke bagian inti dari presentasinya, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menonton sebuah tayangan video yang telah dipersiapkan oleh Bapak Indra untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan HPI semua, saya Indra Listio, Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia 2020 sampai 2024. Pertama, atas nama Badan Pengurus, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan yang telah hadir dan bergabung dalam acara webinar pertama HPI hari ini. Topik webinar hari ini adalah kondisi terkini dan langkah ke depan HPI. Acara ini akan dipandu secara langsung oleh Saudara Wahyu Adiputra Ginting, Wakil Ketua HPI, yang akan menyajikan secara utuh mengenai kondisi terkini yang dihadapi HPI dan fokus kerja Badan Pengurus utamanya untuk tahun 2020. Acara ini memberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat berinteraksi dan berdiskusi secara produktif dan konstruktif.
Kami juga ingin mendengar secara langsung dari rekan-rekan terkait dengan usulan, harapan, dan masukan dalam rangka memajukan HPI menjadi organisasi yang lebih baik. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan selamat berwebinar. Saya merasa terhormat karena memperoleh kesempatan untuk mewakili beliau dalam membawakan materi yang sangat penting untuk disampaikan kepada para anggota HPI, Anda semua. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk meluangkan waktu di akhir pekan dan menghadiri sesi webinar ini. Juga saya ucapkan selamat karena sejarah akan mencatat Anda sebagai peserta webinar pertama yang pernah diadakan HPI di sepanjang riwayatnya. Terdengar klise tapi memang benar, atau setidaknya ada benarnya. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya rasa ada baiknya kalau rekan-rekan mengenal lebih dekat saya. Nama lengkap saya Wahyu Adiputra Ginting. Orang biasa memanggil saya Wahyu atau Ginting. Saya lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada 11 Desember 1985. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas di kota kelahiran saya pada 18 Juni 2003, saya menginjakkan kaki di Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Setelah menyelesaikan studi pada Januari 2008, saya memutuskan untuk menetap dan berkarir di Yogyakarta. Tahun 2008 juga menandai langkah pertama saya dalam menapaki karir sebagai penerjemah lepas profesional untuk pasangan bahasa Inggris Indonesia. Setahun kemudian pada 2009, karena adanya permintaan, saya memutuskan untuk juga menjadi juru bahasa lepas profesional untuk pasangan bahasa yang sama. Meski sudah lama mendengar tentang keberadaan HPI, saya baru memberanikan diri untuk melamar menjadi anggota penuh pada tahun 2016 dan menerima surat keputusan penerimaan pada bulan Desember. Tepat 3 bulan setelahnya, dalam rapat umum anggota HPI Komisariat Daerah DIY Jawa Tengah pada Maret 2017, saya terpilih sebagai Ketua HPI Komda DIY Jateng, bekerja di bawah kepemimpinan Bapak Badan Pengurus HPI 2017-2019 yang diketuai oleh Bapak Hananto P. Sudarto. Pada akhir November lalu, Kongres ke-13 Himpunan Penerjemah Indonesia memilih saya sebagai Wakil Ketua Umum HPI, mendampingi Bapak Indra Listio yang terpilih sebagai Ketua Umum. Saya suami dari seorang perempuan bernama Desi Pramusiwi dan ayah dari seorang putri yang bernama Kayuwan. Itu perkenalan dari saya. Baik, tajuk dari webinar kita kali ini adalah kondisi terkini dan visi ke depan HPI. Presentasi yang saya bawakan ini disusun atas dasar kesadaran Badan Pengurus untuk memastikan para anggota HPI memahami keadaan terkini dari organisasi kita. Badan Pengurus juga ingin memastikan bahwa visi dan fokus kerja yang sudah dirancangnya berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dalam Kongres 13 HPI akhir tahun lalu terkomunikasikan dengan baik kepada para anggota. Hal ini penting sebagai cara untuk menjaga akuntabilitas Badan Pengurus dalam menjalankan program-programnya. Bahan tayang ini adalah pengantar sebelum saya memaparkan konten tentang kondisi terkini HPI. Kita lihat sejenak garis waktu yang menandai perjalanan organisasi kita sejak resmi didirikan pada 5 Februari 1974. Sebagaimana kita ketahui, Himpunan Penerjemah Indonesia didirikan atas prakarsa beberapa anggota Dewan Kesenian Jakarta, pengurus Taman Ismail Marzuki, dan didukung oleh Direktorat Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan UNESCO di Jakarta. Almarhum Bapak Ali Audah adalah Ketua Umum HPI yang pertama. Beliau baru saja meninggalkan kita semua pada tahun 2019. Sebagian besar anggota HPI pada masa kepemimpinan Bapak Ali Audah adalah penerjemah buku. Profil keanggotaan ini yang kemudian berubah saat HPI dipimpin oleh almarhum Bapak Benny Hu. Di masa kepemimpinan beliau,
yang dimulai pada tahun 2000, HPI memperlebar cakupan keanggotaannya dengan memasukkan penerjemah dokumen dan juru bahasa. Saat dipimpin oleh Bapak Benny Hood, program kerja HPI difokuskan pada usaha meningkatkan mutu penerjemah dan juru bahasa demi memajukan harkat profesi kita. Pada tahun 2007, Bapak Hendarto Setiadi dipilih oleh Kongres ke-9 HPI sebagai Ketua Umum, menggantikan Bapak Benny Hood. Salah satu keberhasilan kepengurusan yang beliau pimpin adalah penyelenggaraan tes sertifikasi nasional HPI untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juli 2010 di Jakarta. Capaian ini patut kita ingat dan apresiasi, karena tes sertifikasi nasional HPI adalah salah satu program organisasi yang tidak hanya mewarisi semangat upaya memajukan harkat profesi penerjemah dan juru bahasa, semangat yang diwariskan oleh kepemimpinan Bapak Benny Hood, tetapi juga sangat terasa manfaatnya bagi semua anggota. Kongres ke-10 HPI yang diadakan pada 16 Oktober 2010 memilih Bapak Djoko Rahadi Notowidigdo atau yang akrab disapa Pak Edi sebagai Ketua Umum menggantikan Bapak Hendarto. Pak Edi kembali terpilih sebagai Ketua Umum pada Kongres ke-11 HPI 30 November 2013. Di masa kepemimpinan beliau, HPI mengalami peningkatan jumlah anggota yang sangat mengesankan. Dalam kurun waktu ini pula lah HPI mulai memperkuat sayap keanggotaannya dengan mendirikan komisariat daerah. Pada tahun 2014, di tengah-tengah periode kedua masa baktinya, Pak Edi mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Tugas Ketua Umum lalu dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum HPI saat itu, Bapak Hananto P. Sudarto, yang kemudian pada Kongres ke-12 HPI 17 Desember 2016 terpilih sebagai Ketua Umum. Saat dipimpin oleh Bapak Hananto, HPI memiliki kantor sekretariat tetap di kawasan Jakarta Selatan. Jumlah komisariat daerah pun bertambah seiring kian tumbuhnya jumlah anggota HPI. Informasi lengkap mengenai laju pertumbuhan jumlah anggota akan kita lihat sebentar lagi di beberapa salin dia setelah ini. Masa bakti Bapak Hananto dan badan pengurus yang dipimpinnya resmi berakhir saat Kongres ke-13 HPI memilih Bapak Indra Listio sebagai Ketua Umum kita yang baru pada 30 November 2019 lalu di Jakarta. Yang membawa kita pada hari ini. Bagian kondisi terkini dari presentasi ini terdiri dari 3 kelompok informasi: keanggotaan, badan pengurus, dan komisariat daerah. Saya akan mulai dari kelompok informasi pertama. Keanggotaan. Tentu ada banyak hal mendetail yang dapat kita bahas, dan informasi statistik yang bisa ditarik dari dan ditampilkan berdasarkan data keras yang terekam di dalam pangkalan data keanggotaan HPI. Namun agar presentasi ini lebih terarah, informasi yang akan saya sajikan berikut ini berfokus pada upaya untuk menggambarkan perkembangan HPI sebagai sebuah organisasi dalam hal pertumbuhan jumlah anggotanya dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir. Atau lebih tepatnya dari akhir tahun 2014 hingga akhir tahun 2019. Kurun 5 tahun ini sengaja dipilih agar selaras dengan masa bakti yang dimandatkan oleh Kongres kepada badan pengurus yang baru, yaitu 5 tahun kerja atau Januari 2020 hingga Desember 2024. Kita lihat bersama-sama. Data yang tampil di lembar bahan tayang ini didasarkan pada pangkalan data yang memuat informasi mendetail seluruh anggota HPI hingga tanggal 31 Desember 2019 dan sudah diverifikasi ketepatannya. Artinya, para anggota baru yang diterima dan disetujui aplikasi keanggotaannya oleh badan pengurus yang baru tidak ikut kita hitung di sini. Untuk itu, patut saya berikan sebuah penafian bahwa frasa kondisi terkini dalam bagian presentasi ini kita batasi pengertiannya pada kondisi sebagaimana diwariskan oleh badan pengurus 2017, 2019 kepada badan pengurus 2020
2024. Saya harap rekan-rekan tidak keberatan dengan definisi tersebut. Ya. Baik, mengecualikan 7 anggota yang sudah wafat dan 11 anggota yang mengundurkan diri, dapat kita lihat kecepatan pertumbuhan jumlah anggota HPI dari akhir tahun 2014 sejumlah 1.386 orang anggota hingga akhir 2019 sejumlah 3.297 orang anggota. Jumlah anggota tumbuh dengan kecepatan rata-rata 380,2 orang per tahun. Atau mudahnya bila dirata-rata setiap hari selama 5 tahun terakhir ada 1 anggota baru. Dari tahun 2014 hingga 2019, Badan Pengurus HPI yang sebelumnya yang telah bekerja keras mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya berhasil membesarkan keluarga Himpunan Penerjemah Indonesia dengan tambahan 1.910 orang atau pertumbuhan yang setara 138%. Anggota-anggota baru ini meliputi anggota muda ataupun anggota penuh, ya, baik penerjemah maupun juru bahasa. Patut kita angkat topi atas kontribusi dan pencapaian yang luar biasa dari rekan-rekan kita ini. Kita masuk ke kelompok informasi dalam bagian kedua, dalam bagian kondisi terkini, yaitu Badan Pengurus. Anggaran dasar Himpunan Penerjemah Indonesia mewajibkan Ketua Umum terpilih untuk membentuk dan mengesahkan Badan Pengurus yang akan membantunya dalam menjalankan roda organisasi. Dan melalui surat keputusan Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia, telah dibentuk Badan Pengurus HPI 2020 yang terdiri dari 4 komponen besar. Dewan Penasihat Kepatuhan, Pengurus Inti, Divisi-Divisi Kerja, dan Komite Kompetensi dan Sertifikasi. Kita lihat Dewan Penasihat dan Kepatuhan, yang biasa disingkat DPK. DPK kita diketuai oleh Bapak Hendarto Setiadi. Beliau hadir bersama kita di webinar kali ini. Ada 4 orang anggota DPK, yaitu Ibu Rahayu Surtiarti Hidayat, Ibu Sofia Mansur, Bapak Joko Rahardi Notowidikto, dan Bapak Hananto P. Sudarto. Baik, secara garis besar, DPK bertugas memberikan nasihat dan pendapat yang berkaitan dengan jalannya organisasi dan melakukan pengawasan atas kepatuhan anggota terhadap kode etik penerjemah, serta merekomendasikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Posisi di jajaran pengurus inti diisi oleh Bapak Indra Listio, Ketua Umum, Wahyu Adiputra Ginting, Wakil Ketua Umum, Ibu Ana Wiksmadara, Sekretaris Umum, Ibu Lucia Aryani, Wakil Sekretaris Umum, Ibu Naindra Pramudita, Bendahara Umum, dan Ibu Siti Rahmakana Takiah, Wakil Sekretaris Umum. Untuk menjalankan program-program kerjanya, Badan Pengurus HPI disokong oleh 5 divisi kerja, yaitu Divisi Informasi dan Teknologi yang dipimpin oleh Bapak Ivan Lanin, dan Divisi Informasi dan Teknologi ini diurai ke dalam 2 unit kerja atau fungsi. Ada Ibu Nur Saptaningsih di unit kerja Informasi, dan Jordi Sebastian Ashidiki yang membantu kita di unit kerja teknologi. Sementara itu untuk divisi keanggotaan ada Bapak Hanif Rusli yang menjalankan fungsinya di sana. Divisi pengembangan profesi dipimpin oleh Bapak Ade Indarta, tuan rumah rapat virtual kita kali ini. Divisi ini diurai ke dalam 2 unit kerja sesuai format penyelenggaraan kegiatannya, yaitu unit pertemuan fisik, ada Ibu Fiksi Nurhayati dan Ibu Sheryl Maria Gogola, dan unit pertemuan virtual. Di situ ada Ibu Ira Susana, pembawa acara kita hari ini, dan Muhammad Yogi Mauludi. Sementara itu divisi kerjasama dijalankan oleh Bapak Gagat Bumiantoro, dan divisi hukum yang pertama kalinya ada dalam sejarah HPI dipimpin oleh Bapak Yudo Diharjo Lantanea dan beranggotakan Ibu Lucia Duto.
Badan Pengurus HPI 2020-2024 juga didukung oleh 2 staf. Yang pertama Ibu Lila Erliana, staf di sekretariat. Saya yakin rekan-rekan anggota mengenal sosok ini. Dan ada 1 staf baru yang membantu di divisi informasi dan teknologi. Ada Ibu Jessica Claudia Setiadi. Komponen keempat dalam susunan Badan Pengurus HPI 2020-2024 adalah Komite Kompetensi dan Sertifikasi atau disingkat KKS yang diketuai oleh Ibu Rohayah Mahali dan beranggotakan Bapak Sugeng Haryanto, Ibu Inanti Pediran, dan Ibu Emma Sitohang Mababan. Beliau-beliau ini merupakan aktor kunci dalam penyelenggaraan tes sertifikasi nasional dan penjuru bahasaan HPI kita. Baik, kita sampai pada topik terakhir untuk bagian kondisi terkini ya. Di topik ini saya akan menyampaikan sekilas tentang komisariat daerah yang sudah berhasil didirikan oleh HPI. Komisariat daerah atau Komda adalah unsur penting dalam pengelolaan anggota HPI yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini HPI telah mendirikan 10 Komda. Saya sebutkan mulai dari timur ke barat. Ada Komda Sulawesi Selatan, ada Komda Nusa Tenggara, Komda Kalimantan Timur dan Utara, Komda Bali, Komda Kalimantan Selatan, Komda Jawa Timur, Komda Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah, Komda Jawa Barat, Komda Kepulauan Riau, dan Komda terbaru kita, Sumatera bagian Utara. Mari kita lihat rekan-rekan anggota HPI yang saat ini memimpin tiap-tiap dari 10 Komda yang saya sebutkan tadi. Urutannya sama. Rekan Herawati Abbas memimpin Komda Sulawesi Selatan, rekan Nurul Azizah memimpin Komda Nusa Tenggara, rekan Jepri Nainggolang memimpin Komda Kalimantan Timur dan Utara, rekan Sri Rua Jayantini memimpin Komda Bali, rekan Dina Rafidia memimpin Komda Kalimantan Selatan, rekan Arif Furkon memimpin Komda Jawa Timur, Wahyu Ginting memimpin Komda DIY Jawa Tengah, rekan Eki Kushai Akhwan memimpin Komda Jawa Barat, rekan Yudo Diharjo Lantanea memimpin Komda Kepulauan Riau, dan rekan Rudi Sofyan memimpin Komda Sumatera bagian Utara. Mungkin rekan-rekan bertanya mengapa Wahyu Ginting menjabat 2 posisi sebagai Ketua Komda HPI Komda Jogja Jawa Tengah dan juga Wakil Ketua Umum. Ya, karena memang saya jelaskan terlebih dahulu karena memang masa kepengurusan saya di Komda DIY Jateng diperpanjang mengingat baru bulan Maret depan rapat umum anggota HPI Komda DIY Jateng akan diselenggarakan untuk memimpin pengurus yang baru. Baik, kita sudah melihat kondisi terkini organisasi kita. HPI memiliki lebih dari 3.000 anggota. Badan pengurus dengan perangkat pendukungnya sudah dibentuk. 10 komisariat daerah sudah didirikan. Lalu, langkah ke depannya apa? Konteks pembahasan tentang langkah ke depan dalam presentasi ini adalah visi dan fokus kerja yang direkomendasikan oleh Rapat Komisi C yang membahas program kerja pada Kongres ke-13 HPI tanggal 30 November 2019 lalu, yang didasari semangat untuk, saya kutip, mengarahkan kerja Badan Pengurus Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI masa bakti 2020-2024. Sebelum kita melihat lebih dekat seperti apa Badan Pengurus HPI 2020-2024 menerjemahkan rekomendasi hasil pembahasan rekan-rekan yang mengikuti rapat Komisi C tersebut, ada baiknya kita segarkan lagi ingatan kita tentang visi Himpunan Penerjemah Indonesia sebagai sebuah organisasi. Dalam dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Penerjemah Indonesia pasal 4 ayat 1, visi Himpunan Penerjemah Indonesia adalah menjadikan Himpunan Penerjemah Indonesia sebagai organisasi profesi yang profesional, terpercaya, dan terhormat, atau professional, credible, and respectable, yang berperan dalam memajukan kehidupan bangsa Indonesia dan khususnya para anggotanya, serta dikenal dan disegani secara nasional dan internasional.
Ya, jika kita baca ketikan di dalam dokumen ADART kita, ada 3 kata yang diketik cetak tebal, yaitu profesional, terpercaya, terhormat. Inilah kata-kata kunci yang menjadi arah tujuan HPI sebagai sebuah organisasi. Profesional, terpercaya, terhormat. Sementara itu, Komisi C Kongres ke-13 HPI di dalam dokumen hasil rapatnya menerangkan memberi nilai tambah untuk semua anggota sebagai visi kerja Badan Pengurus 2020-2024. Visi kerja ini berdasar pada semangat untuk memastikan seluruh anggota HPI, baik anggota penuh, anggota muda, maupun anggota mitra, merasakan manfaat dari status keanggotaannya. Frasa nilai tambah mendapat penekanan pokok di sini. Nilai tambah berarti peningkatan atau penambahan yang diberikan terhadap status keanggotaan yang membuat status keanggotaan tersebut lebih bernilai, lebih bermanfaat, dan lebih relevan bagi pemiliknya. Sekarang mari kita lihat seperti apa visi kerja Badan Pengurus ini diturunkan ke dalam fokus kerjanya selama masa baktinya. Dan apa relevansinya pada visi kita sebagai sebuah organisasi. Tetap berdasar pada rekomendasi Kongres, berikut ini fokus kerja Badan Pengurus HPI 2020-2024. Menyediakan dan menyebarkan konten yang bermanfaat bagi anggota. Memastikan setiap unsur pengurus mencanangkan dan mencapai target kerja yang realistis dan dapat diukur. Memperkuat posisi tawar organisasi dengan menjalin hubungan kerjasama resmi dengan berbagai mitra strategis. Kita lihat, fokus kerja pertama, menyediakan dan menyebarkan konten yang bermanfaat bagi anggota, ini sejalan dengan komponen profesional dalam visi organisasi kita. Di era informasi seperti sekarang ini, produksi dan distribusi konten bermanfaat adalah unsur penting dalam memastikan seluruh anggota HPI mampu mencapai, menjaga, dan meningkatkan level profesionalisme. Konten memiliki makna yang luas di konteks ini. Dari informasi terkait industri terjemahan dan penjuru bahasaan, praktik terbaik yang dijalankan penerjemah dan juru bahasa profesional, kode etik, kode perilaku, terjemahan dan penjuru bahasaan sebagai sebuah ilmu, hingga penyampaiannya dalam aneka bentuk kegiatan. Fokus kerja kedua, memastikan setiap unsur pengurus mencanangkan dan mencapai target kerja yang realistis dan dapat diukur. Ini senada dengan komponen terpercaya dalam visi organisasi kita. Target program kerja yang realistis berarti dapat dicapai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Dapat diukur berarti direncanakan dengan matang, dijalankan dengan disiplin, didokumentasikan dengan rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua elemen tersebut punya andil dalam membangun rasa percaya, baik di antara HPI dan anggotanya, maupun antara HPI dan publik luas. Fokus kerja ketiga, memperkuat posisi tawar organisasi dengan menjalin kerjasama resmi dengan berbagai mitra strategis. Ini selaras dengan komponen terhormat dalam visi organisasi kita. Penekanannya di sini ada pada frasa posisi tawar. Kita ingin dengan terjalinnya kerjasama resmi atas iktikat baik dan prinsip saling menguntungkan dan menguatkan dengan berbagai mitra strategis, asosiasi kita memiliki kedudukan yang kuat dalam arena yang digeluti oleh pelaku industri kita, pembuat regulasi, pengguna jasa, dan lembaga pendidikan yang akan melahirkan penerjemah dan juru bahasa profesional masa depan. Baik, dari sini pembahasan kita akan makin spesifik. Sekarang mari kita lihat 3 langkah besar ke depan yang akan diambil oleh Badan Pengurus HPI 2020-2024 untuk menguatkan dan memantapkan asosiasi kita. Upaya penguatan dan pemantapan HPI akan dijalankan dalam 3 kategori: organisasi, layanan anggota, dan kerjasama. Kita akan mengupasnya satu demi satu. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya beritahukan bahwa bahan tayang yang memuat informasi mengenai 3 langkah besar ke depan ini tetap berpijak pada rekomendasi Kongres ke-13 HPI, khususnya dari Komisi C yang membahas program kerja.
Baik, kita lanjutkan. Penguatan dan pemantapan dalam hal organisasi. Nah, pokok pertama yang menjadi sasaran kerja badan pengurus adalah sudah jelas kepengurusan. Agar kepengurusan dapat berjalan dengan efektif, kuncinya ada pada komunikasi. Anggota Badan Pengurus HPI 2020-2024 misalnya bertempat tinggal di daerah yang berbeda-beda. Belum lagi fakta bahwa HPI kini telah memiliki 10 komisariat daerah. Oleh karena itu, rapat koordinasi rutin dan terjadwal yang didukung dengan teknologi komunikasi yang memadai, baik di dalam tubuh badan pengurus itu sendiri maupun dengan pengurus di komda-komda kita, menjadi salah satu tugas penting dalam bidang kepengurusan. Selain itu, uraian kerja yang spesifik dan tetap realistis, mengingat rekan-rekan kita yang terlibat di dalam kepengurusan ini bekerja secara sukarela, perlu disusun agar setiap orang tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Prosedur operasional standar dalam menjalankan organisasi juga perlu dibuat dengan rapi dan komprehensif. Saat ini proses kompilasi prosedur tetap untuk setiap jenis alur atau proses kerja kita sedang dijalankan oleh Divisi Teknologi, Divisi Informasi dan Teknologi yang dipimpin oleh Ivan Lanin. Keluaran dari proses ini nanti adalah sebuah buku prosedur tetap yang akan menjadi pedoman sekaligus rujukan bagi pengurus HPI yang sekarang dan badan-badan pengurus HPI di masa depan dalam menjalankan roda organisasi kita. Tentu layaknya protap yang baik, ia adalah dokumen hidup yang dapat ditinjau kembali dan terus-menerus disempurnakan. Kita juga ingin memberikan dukungan yang lebih nyata kepada rekan-rekan yang mengerjakan bagiannya sebagai pengurus komisariat daerah. Upaya untuk melanjutkan kerja badan pengurus sebelumnya dalam menambah jumlah komisariat daerah perlu dibarengi dengan dukungan yang memadai bagi pengurus komda. Dukungan finansial dan pembekalan keadministrasian akan diatur dan didistribusikan kepada rekan-rekan pengurus komda agar para anggota HPI di komdanya masing-masing makin merasakan manfaat keanggotaan. Salah satu kata kunci dari kalimat terakhir saya tadi membawa kita pada poin berikutnya, keadministrasian. Administrasi yang efektif adalah unsur penting dalam memastikan sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Dan untuk konteks kita, kerja keadministrasian bertumbuh kuat pada pangkalan data keanggotaan yang solid, terjaga, dan terperbarui. Itu mengapa pembaruan dan pemeliharaan pangkalan data keanggotaan, baik itu data anggota pada umumnya, maupun data penerjemah dan juru bahasa bersertifikat kita pada khususnya, menjadi salah satu sasaran bidik kerja keadministrasian HPI. Di samping itu, proses seleksi anggota baru juga akan kita perkuat guna memastikan relevansi di antara HPI dan anggota-anggotanya sejak dini. Poin ketiga, penguatan dan pemantapan HPI dalam hal organisasi ini berkenaan dengan keuangan. Bendahara Umum HPI didukung oleh wakilnya dan sekretariat akan menyusun dan menyelenggarakan program penguatan arus kas organisasi. Sebagai sebuah asosiasi profesi yang menganut semangat nirlaba, non-komersial, keuangan HPI bergantung pada iuran yang dibayarkan oleh anggota-anggotanya. Oleh karena itu, untuk memastikan kesehatan arus kas, akan dibuat sistem penagihan iuran anggota yang lebih solid dan efektif. Kedepannya, terkait iuran, seluruh anggota HPI akan dipermudah dalam hal pengingat dan aneka solusi metode pembayaran iuran. Di samping itu, penerapan prosedur sanksi untuk kasus tunggakan iuran dan non-komunikasi terkait ihwal keuangan pun akan dijalankan dengan disiplin. Baik, sekarang kita masuk ke langkah besar kedua, penguatan dan pemantapan HPI dalam hal layanan anggota. Ini adalah poin yang paling terasa relevansinya dengan visi kerja badan pengurus, yaitu memberikan nilai tambah untuk semua anggota HPI. Aspek pertama yang akan kita bahas di sini adalah aspek kompetensi. Mendukung
dan mendampingi anggota untuk meningkatkan kompetensinya adalah salah satu tugas tak terbantahkan dari sebuah asosiasi profesi. HPI memang dibangun untuk tujuan ini. Dengan format yang dikemas menarik dan dinamis seperti pelatihan bidang umum dan bidang terspesialisasi, temu bicara, seminar, dan simulasi, HPI akan menyusun dan menyelenggarakan berbagai ajang yang fokus pada pengembangan kompetensi anggota. Untuk memperluas daya jangkaunya, format pertemuan virtual seperti yang pernah kita lakukan dengan webinar ini diterapkan untuk melengkapi format pertemuan fisik. Pengembangan kompetensi anggota juga disokong dengan upaya produksi dan distribusi konten kepada seluruh anggota melalui berbagai sarana atau saluran. Selain itu, program pengembangan kompetensi juga diarahkan untuk mendukung para anggota muda kita yang ingin menaikkan status keanggotaannya menjadi anggota penuh. Aspek kedua adalah aspek profesi dan bisnis. Sertifikasi adalah komponen penting dalam tindak tanduk dunia industri dewasa ini. Tidak terkecuali industri jasa bahasa. HPI telah menanggapi kebutuhan ini dengan mengadakan tes sertifikasi nasional atau TSN terjemahan dan penjuru bahasa. Kongres ke-13 HPI 30 November lalu merekomendasikan agar Badan Pengurus HPI 2020-2024 meluaskan penyelenggaraan TSN secara lokasi agar aksesibilitasnya lebih mudah dan mengupayakan agar TSN diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di samping itu, terkait penguatan dan pemantapan layanan anggota dalam hal profesi, Kongres ke-13 juga merekomendasikan dibentuknya panitia-panitia khusus berbasis pasangan bahasa. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan para anggota HPI yang beraneka macam pasangan bahasa yang menjadi layanan. Sebagai upaya untuk menjadi jembatan antara anggota dan dunia industri yang digelutinya, HPI juga perlu menyelenggarakan acara berskala industri yang mempertemukan kalangan penyedia jasa bahasa dengan pemangku kepentingan lain di industri ini, yaitu para pengguna jasa dan kalangan akademisi. Selain itu, terkait aspek regulasi, poin pentingnya di sini adalah memperbarui pengetahuan anggota dengan distribusi informasi terkini mengenai perubahan atau pembaruan produk-produk regulasi dan standarisasi yang berkaitan dengan HPI, profesi penerjemah atau juru bahasa, dan industri bahasa pada umumnya. Ya, divisi hukum yang merupakan bagian dari Badan Pengurus saat ini sudah dibentuk dan merupakan salah satu cara untuk menjawab kebutuhan ini. Tugas dari divisi baru kita ini adalah mengidentifikasi produk-produk regulasi yang memiliki kaitan dan dampak terhadap pelaku industri jasa bahasa. Melakukan analisis atas produk-produk regulasi tersebut, untuk kemudian dibantu tim dari divisi informasi dan teknologi menyebarkannya kepada seluruh anggota. Rekan-rekan, kita sudah mendekati akhir dari presentasi ini. Kita masuk ke pembahasan langkah ketiga, yaitu kerjasama dengan mitra strategis. Seperti telah disebutkan tadi, mitra strategis berperan penting dalam memperkuat posisi tawar organisasi kita. Dengan kerjasama yang terjalin baik, HPI dapat memberikan pengaruhnya dengan mengedepankan kepentingan anggota dalam kaitannya dengan berbagai keputusan yang diambil dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan lain. Nah, para pemangku kepentingan yang dimaksud di sini adalah pemerintah, perguruan tinggi, lembaga internasional atau nasional, dan lembaga nirlaba. Kita akan melanjutkan dan memperkuat kegiatan advokasi ke lembaga-lembaga pemerintah, pembuat regulasi, yang produk-produk regulasinya berdampak pada HPI sebagai sebuah organisasi, berdampak pada penerjemah dan juru bahasa profesional, serta industri terjemahan dan penjuru bahasaan pada umumnya. Contoh dari kegiatan advokasi ini, misalnya terkait UKP yang kendali prosesnya sekarang ada di Kementerian Hukum dan HAM, adalah keterlibatan HPI dalam tim perumus yang akan menyusun standar kompetensi kerja profesi nasional Indonesia bersama perwakilan dari 5 perguruan tinggi negeri. Kemitraan resmi dengan perguruan tinggi juga akan kita lanjutkan dan perbanyak. Perguruan tinggi adalah mitra strategis yang relevan bagi HPI, mengingat disitulah para penerjemah
dan juru bahasa profesional masa depan akan dididik secara formal. Selain itu, dengan gaung studi ilmu terapan dan sekolah vokasi yang makin terasa, makin banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan penerjemah dan juru bahasa sebagai profil lulusan. Kemitraan dengan lembaga internasional tetap penting dalam menjaga relevansi HPI dengan organisasi sejenis di level dunia. Saat ini HPI merupakan anggota dari the International Federation of Translators yang profil anggotanya terdiri atas himpunan-himpunan penerjemah dari berbagai negara. Sementara itu di level nasional, saat ini HPI juga menjalin relasi strategis dengan Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia atau AICI dan Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia. Poin terakhir, lembaga nirlaba. Ini lagi-lagi sesuai dengan Kongres ke-13 HPI yang merekomendasikan organisasi kita untuk atas inisiatif anggota menjalin kemitraan dengan lembaga nirlaba sebagai wujud peran dan kontribusi sosial HPI kepada masyarakat luas. Rekan-rekan, semua informasi mengenai langkah ke depan HPI ini menjadi dasar bagi kerja Badan Pengurus selama 5 tahun masa baktinya. Tentu, tidak semua dapat dijalankan di tahun pertama, perlu dibuat prioritas. Dan hal-hal yang diprioritaskan di tahun 2020 akan menjadi fondasi kuat bagi upaya mencapai semua target kerja yang direkomendasikan oleh Kongres ke-13 HPI. Dalam lembar tayang terakhir berikut ini, saya akan menyajikan 8 fokus atau prioritas kerja Badan Pengurus Himpunan Penerjemah Indonesia untuk tahun 2020. Pertama, pembenahan pangkalan data keanggotaan. Kedua, penguatan arus kas organisasi. Ketiga, peragaman mode komunikasi, termasuk ragam konten bermanfaatnya. Keempat, peningkatan kualitas situs web, sehubungan dengan konten, antarmuka, dan fungsionalitasnya. Kelima, penyusunan prosedur operasional standar. Keenam, penguatan komisariat daerah. Ketujuh, penguatan hubungan dengan pihak-pihak eksternal. Dan kedelapan, pelaksanaan tes sertifikasi nasional. 8 hal ini adalah hal-hal yang dianggap paling realistis untuk dicapai dalam tahun pertama masa bakti Badan Pengurus HPI 2020-2024. Mewakili Badan Pengurus, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk ikut memantau, mengawasi, mengingatkan, membantu, dan berkontribusi pada upaya memastikan terlaksananya 8 prioritas kerja di tahun ini dan semua target-target kerja lain ke depan. Maju terus Himpunan Penerjemah Indonesia, profesional, terpercaya, terhormat. Terima kasih.